أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, insyaallah, mengingat ini hari terakhir pertemuan kita sebelum hari raya, maka hari ini saya tidak membahas tentang fadilah, tapi kita akan membahas tentang salah satu yang sering kita lakukan di hari raya, yaitu tentang mengunjungi rumah saudara kita. Maka kita bahas tentang adab ketika berziarah ke rumah orang dan bagaimana adab menerima tamu yang berziarah ke rumah kita. Salah satu yang disunnahkan di hari raya adalah melakukan silaturahim. Hukumnya sunnah. Barang siapa yang suka melakukan silaturahim, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya. Dalam catatan yang dimaksud adalah keberkahan umur dan keberkahan rezeki. Itu janji Nabi SAW. Dan ketika berhari raya nanti, rumah pertama yang wajib kita kunjungi adalah rumah orang tua kita sendiri. Bagi kita yang masih punya orang tua, baik rumah orang tua kandung maupun rumah mertua, sama posisinya. Jadi jangan sampai kita berkunjung ke rumah bos dulu. Jangan sampai langsung dari musalla langsung ke rumah pimpinan, bawa parsel lagi, bawa hadiah macam-macam, parsel yang model 500.000 yang isinya susu Denko, kemudian ada susu Prenagen, coklat, macam-macam Pak. Untuk orang tua sendiri parsel pun tak pernah bawa. Nah, ini sangat mengherankan. Padahal bos itu hanya tanda tangan untuk mengeluarkan gaji yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi seakan-akan telah berjasa pada kita seumur hidup. Orang tua yang berjasa, jangankan pinang, pohon pinang pun kita tak bawa. Jadi ini aneh, orang yang dipelihara oleh orang tuanya tidak berterima kasih, malah yang ada menyibukkan orang tua, telepon kasih tahu bahawa mak kami pulang ya, tolong buatkan rendang, tolong buatkan kari ayam, tolong buatkan lontong. Udah dipelihara sudah 30 tahun, maunya kan kita yang bawa ke orang tua, bukan lagi menghabiskan ayam milik orang tua. Bawalah buah-buahan, bawalah parsel, berikan angpau-angpau terbaik kepada orang tua. Jadi jangan sudah hari raya pun masih menyibukkan orang tua melayani kita. Makanya itu rumah yang pertama sekali kita kunjung. Kemudian barulah ke rumah al-aqarib, rumah saudara-saudara. Sedangkan tetangga itu nanti urusannya, besok-besok boleh. Nah, tapi kunjungilah dulu yang zawil aqarib, yang itu yang punya hubungan kekerabatan. Baik, tentu dalam kunjung-mengunjung ini akan terus kita lakukan. Banyak orang yang kadang-kadang tidak faham adab-adabnya, sehingga kunjungannya menyebabkan rasa sakit pada yang dikunjungi. Kadang-kadang meninggalkan sisa kemarahan, ketersinggungan. Maka oleh karena itu, sedikit waktu kita belajar apa saja yang harus kita jaga, apa saja sunnah-sunnahnya ketika berziarah ke rumah orang, dan bagaimana seandainya kita menyambut tamu, apa saja yang harus kita lakukan.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pertama, istihdar niyatin salihah. Kalau mau berkunjung ke rumah orang, ini kita lihat dulu adab ketika berkunjung ke rumah orang, yaitu luruskan niat kita. Jadi berkunjunglah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang kunjungannya karena kepentingan bisnis, kepentingan kerja, dan itu hanya kunjungan mubah. Tapi yang berkunjung karena Allah yang menyuruhnya, maka dia setiap tapak kaki yang melangkah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat. Ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah perintahkan malaikat untuk menghadang orang itu di jalan sebelum sampai ke rumah saudaranya, dan tentu berbentuk menjelma jadi manusia biasa. Falamma ata alaih, ketika malaikat menjumpai orang ini, lalu orang ini, malaikat bertanya, aina turid, engkau mau ke mana? Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah, aku ingin mengunjungi rumah saudaraku di kampung ini. Lalu malaikat bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, ada kepentingan apa engkau mengunjungi ke rumahnya? Engkau dapat manfaat apa dengan berkunjung ke rumah saudaramu ini? La, orang ini mengatakan bahwa tidak ada manfaat apapun, aku tidak dapat manfaat apapun. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, aku berkunjung ke rumahnya karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merindukan saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat ini berkata, fa inni rasulullah ilaik, ketahuilah aku adalah malaikat yang Allah utus untuk menjumpaimu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, dan ketahuilah Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan berkunjung karena taat pada perintah Allah menghasilkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau berkunjung itu luruskan dulu niat mau ngapain. Walaupun kita tidak mengatakan ke semua orang, aku berkunjung ke rumah adikku karena Allah. Mungkin bahasa itu agak membuat telinga orang geli-geli Pak mendengarnya. Tapi kalau kita ditanya orang, ngapain mak, ngapain bapak, kita pergi ke rumah Om, ya tinggal kita bilang, ya kan itu Om kamu, itu saudara kita, kamu harus kenal, dan Allah suruh kita mengunjung, itu sudah masuk dalam bukti cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap tapak kaki itu menghasilkan pahala semenjak dari tempat kita pergi. Ya. Kemudian adamul iksar minaz ziarah. Adab berikutnya, jangan terlalu sering berziarah. Nah, ini baik dalam hari raya ataupun di luar hari raya. Jangan terlalu sering berziarah. Karena kalau terlalu sering bukan membuat orang rindu ke kita, tapi menjadi muak melihat kita. Ya. Waktu dibuka pintu, kamu lagi. Kahlum. Jadi orang sudah jijik lihat kita terus-terusan ke rumah dia. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Baihaqi, zur ghadban tazdad hubban, jangan sering-sering engkau berkunjung, itu akan menambah cinta. Maka kan beda Pak, orang yang jarang-jarang kunjung, ya komunikasi ada, WA ada, telepon ada, tapi yang mengunjungi rumahnya jarang. Ya maksud jarang ini ya jangan terlalu sering, jangan tiap hari, jangan tiap minggu. Ya, sebulan sekali masih oke lah. Tapi kalau bisa satu semester sekali itu sudah oke. Kalau kita jarang berkunjung, kita mulia. Sekali datang itu macam disediakan. Ya, ditanya ini, ditanya itu, mau makan ini, mau makan itu. Itu kalau jarang-jarang kunjung. Semua jambu-jambu yang sedang berbuah ditawarkan ke anak kita. Angpau disiapkan. Itu kalau kita jarang kunjung. Tapi kalau sudah setiap hari berkunjung, kita yang bilang
Kita tanya, ada orang di rumah? Nggak ada, kami sedang umrah semuanya. Minggu depan kita tanya lagi, ada orang belum pulang umrah? Jadi orang sudah nggak mau lagi. Apalagi kita merencanakan berkunjung memang untuk makan di rumah dia. Ini betul orang memang nggak mau sambut lagi kita. Begitu kita datang tiap-tiap hari ke rumah dia, itu jambu-jambu yang panen dibungkus dengan plastik semuanya. Nggak ditawarkan pun ke anak kita. Angpau nggak ada lagi. Apa angpau tiap hari? Habis gaji-gaji orang tiap hari kita kunjung. Jadi jangan terlalu sering berkunjung. Kecuali kalau kita berkunjungnya bawa hadiah terus-terusan, itu boleh. Kita datang bawa beli gula 2 kilo, minyak 2 kilo, tiap-tiap hari kita datang, itu 24 jam terbuka Pak pintu itu. Ini sudah kunjung, nggak bawa apa-apa, makan siang di rumah orang terus. Ini jangan. Kemudian ada berikutnya dalam berkunjung ke rumah orang, tahari al-awqat al-munasabah li ziarah. Kalau kunjung, kunjungilah rumah orang di waktu yang tepat. Jangan kunjungi rumah orang di 3 waktu, yaitu indal fajri, jangan datang ke rumah orang ketika subuh, ketika waktu pagi orang pulang dari jamaah salat subuh dah dia nempel di rumah. Jangan, karena subuh itu orang persiapan. Au indad dhahirah, jangan kunjung ke rumah orang di waktu siang. Ini hari raya, jaga-jaga Pak. Kadang-kadang kita kunjung ke rumah orang jam 2, padahal orang baru pulang dari berkunjung ke rumah yang lain. Dia sengaja pulang untuk istirahat. Kita sudah datang berkunjung ke rumahnya, baru dia mau beristirahat sudah terdengar ketukan pintu. Ini tidak baik berkunjung ke rumah orang di siang hari. Kecuali sudah ada janji duluan, sahabat akrab janji. Misalnya kita tanya, boleh kami datang siang? Kata kita boleh, tidak mengapa, sebab dari pagi pun aku sudah tidur, baru bangun zuhur barusan. Itu tidak mengapa, berarti tidak mengganggu. Tapi yang datang ke rumah orang tiba-tiba ketuk pintu jam 1, jam 2, jam 3, jangan. Jangan lakukan itu, karena itu waktu-waktu istirahat. Kemudian wa fi waqtin mutaakhir min al-lail, jangan kunjung ke rumah orang di waktu larut malam. Jangan berhari raya di atas jam 10. Itu jangan berhari raya lagi kalau di atas jam 10. Orang sudah tutup toples, sudah dikunci, nggak dibuka lagi, gorden-gorden sudah ditutup, pintu-pintu digembok. Jangan kita paksakan buka dengan kalimat salam kita. Lalu kemudian ketika berkunjung ke rumah orang, ada berikutnya adalah adabul istizan, mohon izin masuk. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu at-turuq salasan, ketuklah pintu 3 kali, dan ketukan itu ketukan yang lembut, jangan ketukan yang keras. Dalam hadis disebutkan Nabi mengetuk pintu rumah sahabatnya ketika berkunjung dengan ujung kuku Nabi SAW. Nabi kalau kunjung rumah orang, ujung kukunya dipakai untuk ngetuk pintu. Saking lembutnya Nabi SAW. Kita yang nggak ada kuku, ya jangan paksa dengan kuku lah. Tapi yang dimaksud adalah berlemah lembutlah ketika mengetuk pintu rumah orang. Kalau kita tekan bel, tekanlah dengan lembut. Jadi jangan gedor rumah orang seperti pemadam kebakaran menggedor pintu orang yang terbakar rumahnya. Ini penting diingat. 3 kali. Kemudian assalam salasa marrat, ucapkan salam 3 kali. 3 kali diizinkan memberi salam. Kalau tidak ada jawaban, farji'u, kata Allah, pulanglah. Kalau tidak ada jawaban, pulanglah. Ingat Bapak Ibu, 3 kali beri salam, tidak ada jawaban, pulang. Jangan buka jendela rumah dia, jangan sibak gordennya, jangan naik ke ventilasi, apalagi sampai kita mutar dari belakang kandang ayam lalu cari dia dari belakang pintu rumah. Kita teriak dari balik jendela, kita katakan, saya tahu kamu ada, sendalmu di luar, motormu masih di luar, mobil masih diparkir, kamu ada kan di dalam, keluarlah. Kata orang di dalam, kurang aja, kurang ajar betul ini, ya. Sibaknya gorden rumah orang, teriak-teriak sampai ke dalam. Jangan. Mungkin betul dia ada, memang betul dia ada, cuma orang kadang-kadang mau istirahat. Salam kita sudah disahut di balik bantal, dia sambil tiduran terdengar salam, sudah dia nyaut tadi salam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, sudah dia nyaut, cuma nggak mau dibuka karena dia mau istirahat, gara-gara kita datang bukan pada waktu yang tepat.
Dosakah yang punya rumah ketika tidak buka pintu? Tidak, itu hak yang punya rumah. Kita yang datang ke rumah orang yang harus beradab. Makanya Allah katakan apa? Farji'u, kalau sudah 3 kali salam tidak disahut, pulanglah. Pernah kejadian Nabi mengunjungi rumah sahabat, saya lupa nama sahabat itu dalam hadis, nanti boleh dicek hadisnya sendiri. Diketuk oleh Nabi 3 kali, tidak ada sahutan. Nabi pulang. Begitu Nabi sudah agak menjauh dari pintu rumah, rupanya sahabat ni langsung buka pintu dan mengejar Nabi SAW. Dikejarnya Nabi, lalu kemudian, ya Rasulullah, aku ada, masuklah ya Rasulullah, masuklah. Kata Rasulullah, tadi aku sudah 3 kali salam, maka Allah suruh pulang, aku pulang. Tidak ya Rasulullah, aku ada dan aku ingin terus mendengarkan salammu ya Rasulullah. Rupanya sahabatnya sengaja enggak buka-buka supaya Rasulullah mengucapkan salam terus-terusan ke rumah dia, berharap keberkahan dari salam Nabi. Tapi Nabi mengikuti prosedur dari Allah, 3 kali pulang, jangan pun lebih, Pak. Oh, kalau mau sedikit menunggu lama, ya jangan ucapkan salam 3 kali terus-terusan, ada jedanya. Assalamualaikum, berhenti dulu Pak, jeda, mudah-mudahan ada jawaban. Kira-kira sekitar setengah jam baru Assalamualaikum yang kedua. Nah itu tunggu aja sampai 3 kali salam, 1 jam setengah dapat tuh. Yang penting 3 kali. Ini orang banyak kurang beradab hari ini, teriak-teriak di rumah orang, tidak dibolehkan. Lalu kemudian at-ta'rif bin nafs, ketika masuk rumah orang, kalau orang tanya, yang punya rumah tanya dari dalam, man fil bab, siapa di luar? Karena dia hadis Nabi SAW ketika Jabir mengunjungi rumahnya, Rasulullah nanya, man fil bab, siapa di luar? Maka dilarang untuk menjawab dengan kalimat saya, tapi at-ta'rif bin nafs, perkenalkan diri. Jadi ketika ditanya, so di luar, siapa di luar? Jangan jawab lun, jangan jawab ana, kecuali nama kita memang ana, misal Mariana atau Ana si Hotang atau apa siapalah begitu Pak. Memang namanya ana, itu berarti mengenalkan diri ana. Jabir ketika ditanya oleh Rasulullah, man fil bab, siapa di luar pintu? Jabir mengatakan ana. Ditanya lagi sama Rasulullah, man fil bab, siapa di luar? Dia kembali menjawab ana. Kata Rasulullah ketika buka pintu, Rasulullah buka, lalu kata Rasulullah, ana. Kenapa engkau jawab ana? Kata Rasulullah. Kalau bahasa kita lum, kata begitu bahasanya. Jadi ditegur oleh Nabi. Di situ Jabir diajarkan, kalau ditanya dari dalam, perkenalkan diri, ana Jabir. Jabir yang mana? Bin Abdullah. Maka ketika kita ditanya, siapa ini Siamat? Siamat yang mana? Karena Siamat ada berapa orang teman-temannya, kan semuanya Siamat. Siamat yang mana? Ini Siamat yang engkau belum bayar hutangnya. Itu langsung nggak dibuka pintu itu, langsung nggak dibuka pintu itu. Jadi perkenalkan diri, jangan jawab saya. Lalu kemudian ini yang paling penting dan paling sering ditinggalkan sunnah ini. Ngaji berpuluh tahun tapi yang ini sering sekali ditinggalkan. Apa dia? Ketika sudah mengetuk pintu, ucap salam, lalu adamu istiqbal al-bab, jangan pandangan langsung ke depan pintu. Jadi kita jangan habis salam itu jangan lagi berdiri berhadap ke depan pintu. Tapi Nabi melakukannya, beliau mengarah ke kanan pintu, atau mengarahkan diri ke kiri pintu, atau membelakangi pintu. Jadi habis ketuk pintu, Assalamualaikum, langsung putar badan, jangan berdiri lagi di depan pintu melihat ke arah pintu. Itu sunnah. Makanya kita tahu orang berilmu dan saleh ketika mengunjungi rumah kita, kita intip dari balik gorden, dia tidak menghadap ke depan pintu. Ini kalau yang model-model begitu datang ke rumah bapak, itu ambil jadi menantu Pak. Jadi kalau saya datang ke rumah bapak model begitu, ambil jadi menantu. Itu orang saleh dan berilmu, itu adabnya tinggi sekali itu. Kenapa dilarang menghadap ke pintu? Supaya ketika dibuka pintu tidak nampak aib yang punya rumah. Kemungkinan yang buka suami, istri di belakang rumah, di belakang suami itu sedang lari menyelamatkan diri. Gara-gara wajah kita menghadap ke pintu, terlihat aib itu. Istrinya belum berjilbab,
kemudian melarikan diri, rambutnya keriting, misal contoh begitu kan Pak. Lalu kita mulai tahu itu, oh ternyata Masya Allah, itu nampak aib orang, maka dilarang menghadap ke pintu. Atau isteri yang buka pintu, suami yang lari-lari di belakang isteri, kata suami, kalau aku begah, baik buka ile, kata suami. Udah dibilang jangan buka dulu, langsung buka. Oh, Masya Allah Pak, suami kadang-kadang dengan tidak pakai baju Pak, ya, dengan panu di belakang, kurap di mana-mana, kita sudah lihat. Kadang-kadang kita langsung menghadap ke pintu. Makanya orang saleh beriman itu tidak menghadap ke pintu. Assalamualaikum langsung balik ke kanan atau balik ke kiri, hadapkan wajah ke sana. Ya. Habis dibuka pintu, dia tanya, oh ada apa ya, atau siapa ya, itu baru kita menghadap kembali. Itu orang beradab. Ya. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Banyak orang menuntut ilmu puluhan tahun, tapi ketika masuk ke rumah orang langsung nyelonong ke dalam Pak. Yang tertipak ngurung payah tertipak ya, Pak. Kadang-kadang kita di dapur Pak, entah tiba-tiba langsung Assalamualaikum langsung masuk. Inilah makanya ya. Ini perlu diulang-ulang, ajarkan ke anak-anak ya. Ajarkan ke anak kita Bapak. Kalau saya lihat Bapak, saya yakin Bapak sudah tahu semuanya. Anak kita yang belum banyak tahu, nanti di depan anak-anak saya akan bilang pekerjaan yang sama. Saya yakin kalian sudah tahu, ajarkan ke bapak-bapak kalian semuanya. Begitu saya menurut Pak ya. Yang penting cara Pak kan. Sudah. Jadi itu waktu minta izin di depan pintu. Nah, kemudian ketika sudah dibukakan, ada berikutnya, jangan masuk sampai disuruh masuk. Jangan masuk sampai disuruh masuk. Ada kemungkinan yang punya rumah memang enggak mengizinkan masuk, terutama mungkin istri yang suaminya tidak ada di rumah. Jadi kalau dia bilang jangan, enggak masuk, enggak ada berita untuk suruh masuk, jangan masuk, berdiri saja di luar. Tapi kalau berhadapan dengan seorang istri tanpa suami, disendiri di rumah, disuruh masuk pun jangan masuk ya. Karena istri yang salehah pun enggak berani suruh masuk orang tanpa seizin suaminya atau tidak ada mahram di rumahnya. Jadi kalau enggak ada kalimat, silakan Pak masuk, jangan masuk, berdiri saja di luar. Oh suaminya enggak ada, disuruh masuk, kita yang harus punya adab, jangan masuk juga. Bilang saja, saya tunggu di luar saja, tidak mengapa, saya tunggu di luar. Jadi tunggunya di teras, jangan masuk ke ruang tamu kalau istri teman kita, suaminya belum pulang. Jadi ini adab ya. Kemudian yajlis ad-dhaif haitsu ya'zana lahu sahibul bait. Ketika diizinkan masuk, jangan duduk sebelum disuruh duduk. Jadi kalau belum dipersilahkan duduk, ya sudah berdiri saja. Kalau seandainya yang punya rumah ke belakang buat teh, buat kopi udah setengah jam, nggak ada kalimat suruh duduk, ya sudah, begitu tuan rumahnya balik, dilihatnya kita masih berdiri. Itu menunjukkan tingginya adab kita. Dia tanya sama tuan rumah, kenapa nggak duduk? Kemarin ada pengajian, katanya nggak boleh duduk sebelum disuruh duduk. Sayangnya yang punya rumah nggak ikut pengajian. Kalaupun disuruh duduk, duduklah di mana disuruh duduk. Kalau model ruang tamu ada sofa, kursi, ada tikar, kalau yang punya rumah mengatakan silakan Pak duduk di tikar, itu duduknya di tikar, jangan protes, jangan tanya kok di tikar, ini kan ada kursi. Jangan Pak, itu kursi-kursi ke kepala kita nanti. Di mana disuruh duduk? Mungkin yang punya rumah itu tidak mengizinkan duduk di kursi, mungkin kursi itu tidak layak duduk, sudah pernah patah, dia takut tamunya jatuh, maka disuruh duduk di tikar. Jangan protes, kok di tikar, jangan bisik-bisik sama istri, kok gura pormohnya ke, cukup gura apa bahasa Indonesianya, kok gawan, masa disuruh duduk di tikar, ini kan ada kursi kok kayak gini, jangan bisik-bisik. Kita nggak tahu maksud apa tuan rumah suruh duduk di kata. Bisa jadi tuan rumahnya nggak bisa duduk di kursi. Jadi kalau kita duduk di kursi, dia mungkin nggak bisa menemani kita. Maka disuruh duduklah di tikar semuanya. Duduklah di mana disuruh duduk. Jangan nekat. Suruh duduk di tikar, kita duduk di kursi. Bisa jadi tai kucing di atas kursi. Kita jadi korban. Ya. Berikutnya, ayaghudda basarahu an maharim ahlil bait. Ketika sudah duduk, kalau berkunjung ke rumah orang, jangan tebarkan pandangan ke mahramnya ahlul bait. Jadi kita duduk nih,
Settingan rumah hari ini kan nampak, di ruang tamu kadang-kadang ada kamar. Kita sedang duduk, keluar anak gadisnya. Jangan kita ikuti dengan ekor mata kita. Jadi begitu keluar anak gadis, lihat. Dia ke dapur, kita lihat terus. Keluar istrinya pun kita lihat terus. Ini enggak ada adabnya. Disuruh yaghuddal basar, tundukkan pandangan. Begitu ada tanda-tanda orang keluar dari kamar, tundukkan pandangan. Apalagi kalau sampai berani bertanya. Ini teman kita yang kita kunjungi nih, anak gadisnya keluar, kita tanya, itu anakmu? Katanya iya. Masya Allah cantiknya. Ini udah mulai ini Pak. Ini teman seperti ini sudah boleh diputuskan, jangan ditraktir sekalipun Pak. Ya Allah cantiknya. Udah kawin belum? Itu sampai segitu tanyanya. Udah kawin belum? Yang tuan rumah jawab, udah 5 kali janda. Ini kan langsung down, kita kan langsung down. Ya sudahlah, nggak jadilah begitu. Ini model-model orang-orang yang begini nggak ada adabnya. Lihat siapa keluar, lihat pembantunya datang buat teh, kita ikuti saja. Ini bahaya. Ini model begini imannya kurang, sangat kurang. Orang yang tidak bisa jaga pandangan matanya kurang sekali. Itu sudah saatnya kita nasihati. Kalau nggak bisa kita nasihati, maka jagalah jarak dengan orang begini. Kemudian alla yutalliq basarahu fi ma haulah min asasin wa nahwi. Jangan tebarkan pandangan dan jangan protes-protes semua perabotan yang ada di rumah tersebut. Jangan datang ke rumah orang, kita sudah siapkan 1000 bahasa untuk memprotes sana, protes sini. Kita lihat plafon rumahnya, lalu kita bilang, ya Allah kok kayak gini, maunya kan pakai Sunda. Kan begitu. Saya kenal tuh di Jamaah Baitur Rahman ada yang penghasil Sunda, misalnya kita bilang. Saya nggak mau iklan berikutnya karena nggak dapat apa-apa Pak. Kalau dapat saya iklankan berikutnya. Contoh. Lalu kemudian kita protes, maunya kan setengah ni warna catnya begini, dindingnya ni kan seharusnya nggak begini, kan dia pink setengah, hitam setengah, misal contohnya. Apa urusan kita dengan rumah orang? Oh kursi misal, kita beli kursi kayak gini, maunya kan beli kursi yang model begini, apa urusan? Kita datang setahun sekali pun belum tentu. Mungkin dia memang suka model cat begitu, dia model suka plafon begitu, dia suka plafonnya bolong-bolong, apa urusan dengan kita? Kan nggak ada urusan. Maka jangan protes-protes di rumah orang, jangan protes warna gorden. Ini ibu-ibu kadang-kadang lihat rumah orang gordennya begini, diprotesnya, maunya kan beli yang model begitu, model begini, tiangnya beli yang bulat, jangan yang petak, macam model Pak diprotesnya. Sampai lantai-lantai keramik, warna keramik nggak cocok, ini seharusnya. Itu bukan urusan kita. Diam, butakan mata, tulikan telinga, keluar pun seakan-akan tidak pernah melihat aib rumah orang. Ini kadang-kadang ada orang terlalu berani berada di rumah orang, sehingga pulang kita itu keluarganya mulai berbisik-bisik, Bang, gawat kali orang itu kok. Semua rumah kita salah, posisi lemari salah, interiornya salah, eksteriornya salah, ini semuanya salah. Ini dianggap tidak baik dan tidak berakhlak. Lalu kemudian alla yarfa' sautahu fil bait, jangan angkat suara, jangan ketawa keras-keras di rumah orang ketika bertamu. Itu jangan sampai mengganggu yang punya rumah. Mungkin kita bertamu dengan suaminya, bisa jadi istrinya istirahat, mungkin anaknya yang bayi istirahat. Kita bicara apa? Dengan lembut, bahasa yang baik, kemudian jangan keras-keraskan suara. Jangan mentang-mentang teman tertawa terbahak-bahak di ruang tamu. Anak di dalam rumah, dalam kamar nggak bisa tidur. Kalau kita perempuan, ketika ketemu sama perempuan, jangan bicara yang keras-keras, jangan keraskan suara. Bisa jadi suaminya sedang tidur. Kalau kita model nggak pakai pemahaman ke sini, nggak ada perasaannya, masya Allah tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba terdengar dari kamar, Pak, ada martil keluar dari kamar, terbang dari kamar, tiba-tiba dinding rumah runtuh dari kamar, kemudian macam, karena suaminya ngamuk dalam, mau dibilang terus-terang nggak enak, terpaksalah dia ketok-ketok pintu kamar dengan palu, dia gergaji kursi dalam kamar, macam model dia lakukan demi mengingatkan tamu yang tidak faham ini. Kemudian ala yuhawil at-tasammu' aw at-tajassus ala ahli al-bait, jangan melakukan tasammu', mencuri-curi dengar, tajassus, menyelidiki pembicaraan tuan rumah. Kita di ruang tamu, rupanya suami istri itu di belakang sedang bisik-bisik, mungkin mereka bisik-bisik mau dibuatkan apa, atau
apa yang harus kita lakukan ni, belanja atau tidak untuk tamu ini, segala macam. Kita tidak perlu mencuri-curi dengar apa yang mereka bicarakan. Duduk di ruang tamu dengan tenang, jangan pun berusaha menyelidiki apa yang sedang terjadi di dapur. Paling pantang masuk ke rumah orang langsung ke dapur, itu paling pantang. Kemudian ini yang paling penting, Pak. Ini banyak orang paling tidak faham ini, iaitu alla yatruka auladahu yu'aisuna fi buyutin nas. Jangan biarkan anak kita mengacau di rumah orang, jangan biarkan anak kita mengacau di rumah orang. Ini bagi kita yang berkunjung ke rumah orang, yang punya anak. Kalau anak kecil masih belum memanyis 5 tahun ke bawah, itu kalau dia mengacau di rumah orang, semua orang memakluminya karena dia memang anak-anak. Orang tahu kalau dibilang pun nak punya otaknya, orang faham, Pak. Memang iya, otak ada tapi belum jalan. Itu orang semuanya faham. Tapi ketika dia mengacau sedangkan orang tuanya bersamanya, orang tuanya tidak melarangnya, maka orang tidak bisa memaklumi. Orang mengatakan apa? Orang tuanya yang nggak punya otak, bukan anaknya. Mamanya nggak punya otak, bapaknya nggak punya otak. Ini perlu kita paham-paham. Datang ke rumah orang, anak kita berlarian di ruang rumah orang sampai jatuh TV 60 inci yang diletakkan di tempat ruang tamu, jatuh, Bang, gara-gara anak kita. Itu jangan pakai basa-basi macam-macam. Langsung tanya, mohon maaf berapa harganya, saya bayar. Jangan pura-pura, aduh gimana ya, Masya Allah, ni anak ni memang pasukan bordek semua ni kayak mana dia nggak sengaja. Nggak usah bicara basa-basi itu. Jangan tanya sama tuan rumah, kira-kira perlu dibayar apa enggak ini. Jangan tanya. Tentu tuan rumah akan mengatakan, ya nggak apa-apa lah, nggak usah lah, nggak apa-apa. Begitu jawaban tuan rumah. Nggak mungkin dia mengatakan bayarlah, enak aja. Nggak mungkin. Tuan rumahnya juga ikut mengaji hari ini, jadi nggak mungkin. Kita yang harus pakai perasaan. Berapa itu TV? Bayar. TV itu 5 jutaan, 6 jutaan, bayar. Kalau sudah dirusak oleh anak kita, walaupun tuan rumah berbahasa basi, anak pupu, anak mit, ki bandar pegan, mak ayah anak mit tak kai, yang boleh tanya masa gitu, itu langsung bayar tu, Pak. Jadi jangan buat anak kita hancurkan rumah orang. Kita di rumah sendiri saja, anak kita mengacau di rumah sendiri saja kita marah. Di rumah sendiri, Pak, dia jatuhkan rak sepatu, dia buat ini, buat, kita marah sama anak kita sendiri. Apalagi anak kita menghancurkan rumah orang. Ada yang model, Pak, berhari raya di rumah orang bawa anak 5, memang pasukan bordek semua, memang itu di depan sudah ada toples, kuih bolu, kuih sepit, bohosin, macam-macam, Pak. Lengkap sudah di situ. Dikasih teh, dicelupkannya roti bolu ke dalam teh, lalu dimasukkan teh itu ke dalam toples. Kita diam saja, diam saja. Ini yang nggak punya otak siapa? Orang tuanya. Sudah penuh toples dengan air teh, Pak. Bayangkan, mana orang tuanya? Diam saja. Tuan rumah lihat dari tadi, lihat dalam hatinya, dia sedang mengatur pembalasan dendam kapan bisa dilakukan. Ini kita ini yang harus pakai perasaan ke rumah orang. Begitu anak kita mulai diramah-ramah kuih bolu, ramah-ramah apa buatan Syekh ini? Diremas-remas, diremas-remas kuih bolu, remas-remas. Kita diam saja. Ada yang model, Pak, tisu rumah orang itu dicabut mana kita semuanya. Tisu dicabut. Tisu itu kan 250 sheet, yang 100, yang 10.000, 11.000. Yang lebih murah 7.000, sekitar 180 sheet. Saya bukan penjual tisu, tapi sering beli tisu. Itu dicabut. Kita santai aja. Kita bilang, nggak apa-apa nak, sekali-sekali kan di rumah nggak ada tisu kan nak, sekali-sekali. Langsung, ini kawan mamak dari SD kok, akrab kali sama mamak, nggak akan marah dia. Kita bilang di SD dia nggak marah, di sini sekarang sudah marah, Pak. Itu harus diingatkan, nak, jangan buat macam-macam. Jangan sampai mamak ikat lalu mamak kirimkan ke Nusa Kambangan sekali lagi, Itu harus sampai segitu kita ingatkan anak. Berserak tisu. Orang tuanya diam saja. Makanya kadang-kadang yang tuan rumah bingung, Pak, memikirkan tamu-tamu model begini. Resikonya, yang pertama, mungkin anak kita itu akan diajak ke belakang dapur, nak sini sama bunda, ada permen di belakang. Waktu di belakang, disitulah dibantai anak kita. Dicubit sana sini, kah nak lagi mah, ke yang macam-macam. Jadi, anak kita keluar
sudah dalam keadaan tidak berbentuk lagi dengan sempurna. Resiko kedua, kalau kita model begini Pak, kita telefon sekali lagi, kita tanya sama teman kita yang akrab, ada di rumah, langsung mereka nggak ada, kami umrah sekali lagi nih. Selalu nggak ada di rumah, nggak mau lagi terima yang model tamu-tamu begini. Maka jaga anak baik-baik. Dan ini sebenarnya bukan pada rumah orang saja Pak, di masjid yang punya anak pun, itu kalau sedang ibadah, anaknya sebelum ibadah diingatkan, nak jangan coba-coba ya, kalau ribut sedang solat, habis kamu nak, lihat abangmu sudah meninggal 2 orang, jangan sampai kamu ketiga ya. Harus begitu. Ini waktu diingatkan sama panitia, marahnya ke panitia, padahal yang melakukan anak kita. Seharusnya kita yang melakukan disiplin pada anak kita duluan ya. Ini bukan pesanan panitia masjid Pak nih, jangan pikir ini pesanan panitia masjid ya. Memang begitu seharusnya. Boleh bawa anak, tapi dengan syarat jaga masjid, karena tujuan masjid tetap orang untuk ibadah perlu khusyuk. Jadi jangan marah kalau ada saudara kita dari panitia yang mengingatkan. Jangan kita mengatakan, apa itu kan masjid memang diciptakan untuk anak-anak. Siapa bilang masjid diciptakan untuk anak-anak? Dibolehkan kunjung. Tapi kalau bapak baca kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu kitab fikih terbesar, jumhur ulama bahkan melarang membawa anak-anak yang kita yakin bisa menghancurkan masjid. Dilarang dibawa kalau kita yakin anak kita bukan tipe yang bisa mengamankan masjid. Tapi kalau model anak kita Pak, kita bawa ke masjid, dia model diam, kita taruh di tiang di situ aja, dia nggak berangkat tiang itu aja, sampai kita pulang dia masih di tiang itu. Kita lupa dia sampai kita pulang ke rumah, kita balik lagi dia masih di tiang itu. Itu model-model begitu nggak apa-apa, bawa saja Pak. Tarawih bawa, tahajud bawa, iktikaf bawa terusan. Tolong periksa psikiater, mungkin dia autis. Mungkin dia terkena penyakit autis ya. Ini penting sekali, ini masalah menjaga anak-anak ketika bawa ke rumah orang. Kadang-kadang pot-pot bunga itu Pak, pot-pot bunga dijatuhkan semuanya, itu penting sekali kita jaga. Kemudian ada berikutnya, adamu italati ziarah. Kalau berziarah ke rumah orang jangan lama-lama, jangan terlalu lama. Kecuali dia butuhkan, dia bilang, jangan pulang dulu lah, kami senang kali kalian datang sekali-sekali. Itu kan tergantung tipe orang datang. Kalau dia senang baru boleh berlama-lama. Tapi kalau dia tidak senang, maksudnya bukan tidak senang, normal saja, itu basa-basi pun ya, teman, sekedar teman saja, itu jangan lama-lama. Setengah jam mintalah izin, kira-kira sudah habis isi toples, pulanglah ya. Jangan sampai 2 jam di rumah orang. Orang sudah punya planning untuk, mungkin dia mau kunjung. Ada yang model nggak pakai perasaan, ketika kita datang kita lihat yang punya rumah itu sudah siap dengan baju mau keluar, mobil sudah dipanaskan. Itu yang model begitu, kalau bisa jangan masuk ke rumah lagi, langsung turun salam lalu berbahasa basi. Yang penting kan kita sudah mengunjunginya, sudah dapat pahala bertamu. Jadi jangan sampai paksa dia matikan mobil, masuk 2 jam duduk belum selesai, dia mungkin sudah ada janji dengan orang lain. Maka perlu sekali hidupnya hati. Kalau hati sudah mati, maka matilah badan ini dan dianggap mati oleh orang lain. Berikutnya, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, diizinkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar walaupun bertamu. Contoh, kalau ada sesuatu yang mungkar di rumah, kasuwarin mu'allaqah, kita datang ke rumah orang, rupanya ada lukisan atau patung makhluk hidup. Diizinkan untuk memberitahu yang punya rumah bahwa ini bisa menyebabkan tidak masuknya malaikat. Itu kesempatan amar ma'ruf. Tapi carilah cara yang baik, karena dakwah itu tetap cara yang baik lebih kena daripada cara yang tidak baik, walaupun isinya baik. Jadi kita kalau nggak ingin menyinggung perasaan tuan rumah, kita boleh bahasakan ke rumah yang lain. Tadi kami ke rumah fulan, Masya Allah di rumahnya ada patung ya, ada lukisan kuda. Langsung saya ingatkan tuh kawan tuh di rumah sana, saya ingatkan bahwa ini nggak masuk malaikat nih ke rumah yang ada gambar lukisan makhluk hidup dan patung. Tujuan kita mau mengingatkan tuan rumah bahwa lukisan di atas kepala kita itu sama hukumnya, tapi kita membawa ke hal yang lain. Itu cara ya. Dan itu lebih baik, dia nggak tersinggung daripada kita langsung mengatakan, hai kenoi, kita bilang sama tuan rumah, nyo kan nyo lukisan nyo bukan tepu lekah ber tulisannya ber nyo kebegahnya. Qala Allah Taala fil Quranil Karim. Itu belum habis ayat kita baca Pak, kita langsung 10 ayat terbit ke dia.
pergi keluar Pak, datang ke rumah orang sok-sok nasihat, udah capek saya dengar tausiah selama Ramadan 28 malam kata dia, datang kamu, itu akibat isi baik, cara tidak baik. Maka lakukanlah cara dakwah dengan baik, ya. Nah, jadi jemaah belaka Allah diizinkan isteri tuan rumah nggak pakai jilbab, kita bisikkan ke tuan rumah, itu dosa yang kayak gitu. Nah, itu dibenarkan. Kalau bisa memang itu lanjutkan. Kemudian berikutnya, alla ya umma ahlal bait fi baitihim, jangan sampai kita menjadi imam di rumah orang. Itu maksudnya sama, jangan jadi imam di kampung orang, kecuali yang punya rumah sudah mempersilahkan. Jadi misal kita datang, pas datang waktu salat duhur, rupanya jauh dari masjid, jauh dari madrasah, akhirnya jamaah buat di rumah. Kalau nggak dipersilahkan, jangan maju jadi imam, karena tuan rumah lebih berhak menjadi imam di rumahnya. Nabi SAW mengingatkan hal ini, man zara qauman fi baitihim fala ya ummuhum, jangan siapa mengunjungi seseorang di rumah mereka, jangan jadi imam di rumah mereka. Wali ummuhum rajulun minhum, yang jadi imam yang paling berhak adalah salah seorang dari yang punya rumah. Begitu juga kalau kunjung ke rumah orang, walaupun kita misal dikenal sebagai orang saleh, orang alim, kalau tidak dipersilahkan di kampung orang, jangan jadi imam. Kalau sudah dipersilahkan, silakan. Kan berbeda dengan imam-imam panggilan, kayak tarawih kan kita imam panggilan dari kampung, itu memang sudah dipersilahkan dengan undangan itu tidak mengapa. Nah, ini adab dalam fikih pun begitu, yang punya rumah lebih utama menjaganya. Kemudian alla yansarif illa ba'da izni sahibil bait, kalau mau pulang mintalah izin dari yang punya rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iza zara ahadukum akhahu fajalasa inda, kalau engkau menziarahi rumah saudaramu lalu engkau duduk-duduk bersamanya, fala yakumanna hatta yasta'zinu, janganlah engkau pulang sampai engkau meminta izin dari yang punya rumah. Jadi jangan sampai yang punya rumah di belakang sebentar, begitu keluar udah nggak ada lagi tamunya, sudah hilang. Ini tidak ada adab. Mintalah izin. Oh, kita tunggu tuan rumah keluar, ya tunggulah untuk minta izin. Itu bisikan iman. Yang terakhir dalam masalah bertamu, yaitu ayyashkura ahlal bait ada istidhafatihim lahu, berterima kasihlah di atas pelayanan kebaikan yang punya rumah. Jadi sebaik-baik kalimat terima kasih yaitu jazakumullah khaira. Kata Rasulullah, yang mengucapkan itu maka dia laqad balagha sana, dia telah mengucapkan pujian terima kasih yang paling tinggi. Jadi kalau bisa Pak, dirubah saja terima kasih ya, itu kalau bisa dirubah, karena unsur terima kasih ya itu walaupun baik maksudnya, tapi kita tidak menggantungkannya kepada pembalasan Allah. Tapi kalau jazakumullah khaira, kita ingin mengatakan aku tidak sanggup membalas kebaikanmu, makanan yang engkau beri, minumanmu, maafmu, ya, ketika anak kami telah menjatuhkan guci Cina milikmu, ya, kami nggak sanggup bayar, kami nggak sanggup untuk terima kasih. Jazakumullah khaira, Allah lah yang balas semua kebaikanmu. Kalau Allah yang balas, mana ada yang kecil-kecil loh, semua besar-besar Allah balas. Makanya ganti kalimat terima kasih ganti dengan jazakallah khaira atau jazakumullah khaira. Cuma resikonya karena dunia kita nggak biasa dengan sunnah ini, begitu kita bertamu ke kampung-kampung kita ucapkan jazakumullah, orang itu kayak merasa geli begitu, kayak merasa apa ini jazakumullah, langsung dia ucapkan masya-Allah, sadaqallahul azim, kata dia begitu. Benar-benar begitu, karena nggak biasa, padahal ini sunnah yang paling bagus. Begitu sunnahnya. Kadang-kadang orang-orang kampung itu bingung, wah jazakumullah apa kita sahut nih, apa kita sahut. Kalau orang sudah faham kan nyautnya wa iyyak, juga kalian juga mendapatkan balasan yang sama, ya, atau wa iyyakum, itu paling kurang sama-sama, misal begitu kan. Jadi ini bingung, makanya tidak membudaya kalimat ini, padahal Nabi suruh ucapkan jazakumullah. Lalu kemudian kalau diberi makan besar, diberi makan macam-macam, dikasih makan besar lah sampai kenyang, kita pulang dari situ dikasih mie calu, dikasih macam-macam kan, disuruh doa sebelum keluar dari rumah orang, disuruh berdoa. Apa doanya? Dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, Rasulullah pernah mengajarkan doa keluar dari rumah orang yang telah memberi kita makanan dan minuman, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, ya Allah balaslah makanan kepada orang yang telah memberi kami makanan ini, dan balaslah minuman
kepada orang yang telah memberi kami minuman. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Oh, nggak bisa hafal. Misal kita nggak bisa hafal, Iqra saja baru Iqra 1 misal, susah untuk hafal. Ucapkan dengan bahasa sendiri, ya Allah balaslah makanan yang telah diberi, ya Allah balaslah minuman dengan yang diberi. Itu sebaik-baiknya tamu. Itu tamunya sudah Masya Allah, Pak. Itu keberkahan memenuhi rumah kita kalau dapat tamu yang model begitu ya. Baik, belum selesai Bapak, masih ada waktu 7 menit. Kita tadi janjinya adab bertamu dan memuliakan tamu. Sedikit tadi kan yang bertamu disuruh beradab, ini yang menerima tamu pun disuruh beradab ya, disuruh beradab. Pokoknya nggak lebih 7 menit. Kalau lebih pun paling lebih setengah jam ya, tidak. Hari Sabtu kan hari ini Pak, nggak masuk kantor kamu ya, sudah, walaupun begitu tetap 7 menit insyaAllah ya. Kemudian adab orang yang menyambut tamu ya. Apa saja yang disuruh? Yang pertama, sambutlah tamu dengan niat as-salihah. Sambutlah tamu dengan niat yang lurus, niat yang baik. Ingat-ingat, menyambut tamu itu cabang iman. Rasulullah mengatakan dari Abi Hurairah, iman itu cabangnya 60 sampai 70 cabang. Sittun atau sab'una syu'bah. Salah satu cabang iman adalah menyambut tamu. Orang yang menyambut tamu membuktikan imannya. Ujian iman itu ketika tamu datang, Pak. Kita bahagia, senang atau tidak? Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Kan masuk ke dalam iman. Makanya kita tahu kita beriman atau tidak pas lihat datang tamu, langsung kita mengatakan, "Hai, Masya Allah, Alhamdulillah, tamu datang, ini berkah nih." Disambutnya Pak. Itu iman yang bicara. Tapi begitu kita lihat dari balik gorden, kapan lo katruk jamelong, udah sampai lagi tamu, ini hancur kita nih. Itu model-model langsung muka mukroom semuanya Pak, nggak ada yang senang. Itu kecuali tamunya salah waktu tadi, itu salah tamu. Tapi kalau kita nggak senang dengan kedatangan tamu, mungkin iman kita bermasalah. Maka luruskan niat ketika datang tamu, selalulah karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Maka semua yang kita beri, setiap suapan, semua berpahala ya. Kemudian husnu istiqbal ad-dhaif. Terima tamu, terimalah dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Yaitu bitabassum, kembangkanlah senyuman. Jadi pas ketemu senyum, walaupun kita mungkin jarang senyum, tapi kalau ketemu tamu senyum. Lalu kemudian wa talaqatul wajhi, wajah dirubah menjadi wajah yang ceria. Walaupun tadi sedang ada masalah, atau kita tadi sedang ribut sama istri, begitu terdengar ketukan pintu, langsung katakan ke istri, "Cukup, kita berhenti dulu. Pulang tamu kita kembali lagi. Baru kita berantam lagi." Kapreh tu, kupuh mati ke ahli wajahnya kata. Begitu ya. Tunggu, ku bunuh kau setelah pulang tamu, ku bunuh kau katanya. Tapi berhenti dulu ketika datang tamu. Begitu buka pintu, langsung wajah ini dirubah Pak. Jadi begitu datang tamu langsung wudu, rubah wajah, tersenyum, buat wajah ceria. Lalu iringi dengan kalimat-kalimat sambutan, tarhib. Langsung sambut ya. Kalau Rasulullah itu menyambut tamu, jangankan tamu yang bukan keluarganya, beliau menyambut anaknya Fatimah. Fatimah kan tinggal bersama Ali bin Abi Thalib. Ketika Fatimah datang ke rumahnya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari Muslim, Fatimah datang ke rumah Nabi, rumah ayahnya. Kata Rasulullah menyambut Fatimah, "Marhaban bi ibnati." Selamat datang wahai anakku. Itu anak sendiri Pak ya. Ketika sepupunya datang, Ummu Hani, itu saudaranya Ali bin Abi Thalib, entah kakak entah adiknya, sepupu Nabi, anak Abu Talib. Itu jitu ila Nabi, aku datang ke rumah Nabi, kata Ummu Hanik. Faqal, Nabi berkata, "Marhaban bi Ummi Hanik." Selamat datang wahai Ummu Hanik. Jadi begitu sambutan Nabi. Jadi harus ada kalimat basa-basi itu. Selamat datang. Begitu Nabi dengan anaknya saja begitu. Kita kalau datang anak ke rumah kan enggak begitu Pak, kadang-kadang udah parkir di situ, tambang maju, mana-mana boleh. Kan begitu? Tidak. Rasulullah begitu lembutnya mengucapkan marhaban. Kita kalau sambut tamu begitu, ya nggak mesti marhaban, itu kan bahasa Arabnya. Masa datang tamu marhaban, marhaban. Memang kita ada turunan-turunan Arabnya, misalnya kita kan enggak, kan
Jadi kita boleh ganti dengan bahasa alhamdulillah udah datang, masya Allah, masuklah masuk. Itu buat tamu itu merasa dia disambut dengan baik. Jadi jangan kaku sekali, datang tamu dia macam sampai tamu lihat ni orang yang punya rumah atau malaikat maut ni. Jadi harus ada bahasa-bahasa yang baik. Lalu kemudian ijlas ad-dhaif fi makanin la'iq, dudukkan atau persilahkan duduk tamu di tempat yang layak. Jadi tadi tamunya jangan duduk kecuali suruh duduk. Yang punya rumah harus pakai perasaan, segera suruh duduk tamunya di tempat yang baik. Di mana tempat yang baik? Tempat yang disukai oleh tamu itu tempat yang baik. Kadang-kadang kita beli kursi Jepara, nggak ada sofa, kursi Jepara kan kerasnya minta ampun tu Pak. Kalau tamunya mengatakan aduh saya nggak bisa duduk tu, saya ada cumut, apa lagi ni, bisul, saya ada bisul misal, ya sudah, jangan paksa duduk di kursi Jepara itu Pak. Dudukkan di tempat yang ada sofanya yang menarik. Pokoknya yang layak itu maksudnya yang disenangi oleh tamu. Begitu yang punya rumah. Lalu kemudian takdim wajibatud dhiyafah. Setelah itu apa lagi? Setelah suruh duduk, suruh masuk, suruh duduk, lalu segera amalan berikutnya yang paling penting, sediakan makanan dan minuman. Jadi jangan basa-basi dulu. Ni ada yang duduk sama tamu bicara 1 jam dari mana, masya Allah udah lama kali kita nggak jumpa kan, terakhir kita jumpa waktu SMP kan udah 1 jam, aqua gelas nggak ada, makanan nggak ada, semua nggak ada. Kita pikir baik, itu tidak baik. Makanya Nabi Ibrahim dikenal dengan Abu ad-Dhiyafah. Nabi Ibrahim itu ada 2 gelar, satu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, satu lagi dikenal dengan Abu ad-Dhiyafah, bapaknya para tamu. Kenapa? Termaktub dalam surat Az-Zariyat, Allah masukkan cerita Ibrahim menyambut tamu karena mulianya Ibrahim ketika menyambut tamu. Makanya menyambut tamu itu bahagian daripada amalan para nabi. Siapa yang datang ke rumah Ibrahim? 3 malaikat yang akan menghancurkan kota Sodom, kota kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut tinggal hidup bersamaan dalam masanya, tapi berbeda tempat. Sebelum malaikat datang ke kaum Sodom, mereka bersilaturahim ke rumah Nabi Allah Ibrahim, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil, menjelma jadi manusia sempurna, datang ke rumah Ibrahim. Ibrahim langsung suruh masuk. Allah sebutkan, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukarramin, apakah sudah datang kabar kepadamu Muhammad tamu-tamu yang datang ke rumah Ibrahim yang paling mulia. Bagaimana sambutan Ibrahim? Izdakhalu alaihi faqalu salama. Langsung Nabi Ibrahim suruh masuk, suruh masuk, salam, masuk. Lalu kemudian ayat berikutnya Allah katakan faragha ila ahlihi fajaa bi'ajlin samin. Allah pakai fa. Setelah suruh masuk, Nabi Ibrahim langsung menyuruh istrinya menyediakan makan. Bahkan makanan yang disediakan pada waktu itu bi'ajlin samin, seekor anak sapi. Jadi nggak nanya-nanya itu ke tamu, nggak nanya-nanya apa-apa, langsung duduk, makanan dulu siapkan, kita sembelih anak sapi. Begitu Nabi Ibrahim Pak, 3 tamu seekor anak sapi Pak. Masya Allah, Nabi Allah Ibrahim menyambut tamu. Nanti kemudian ujungnya baru beliau tahu, ketika sudah suruh makan, ternyata mereka nggak mau makan, minum nggak mau minum. Nabi Ibrahim gentar juga, ini apa ini, ada niat buruk atau tidak? Disitulah malaikat baru kasih tahu bahwa kami utusan Allah, kami malaikat. Baru beliau sadar yang datang ke rumahnya adalah malaikat. Jadi jemaah mereka Allah, pelajaran ini diteruskan oleh Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Maka kalau datang tamu, jangan banyak bicara dulu, sediakan makan minum Pak. Dan lihat model makanan disediakan Ibrahim, seekor anak sapi. Kita hari ini nggak harus maksa seekor anak sapi Pak, tapi kasih makanan terbaik, kasih makanan terbaik untuk tamu. Jadi bapak ibu nih, kalau beli kuih hari raya, beli kuih yang enak-enak, jangan beli kuih yang direncanakan untuk bisa 2 kali hari raya, yang kira-kira tamu begitu datang semangat, anak-anaknya semangat. Untuk apa beli kuih kalau yang nggak dimakan? Nggak ada pahalanya, membusuk. Ada yang sudah dari hari raya tahun lalu Pak, sudah berjamur di dalam toples. Untuk apa? Nggak ada manfaat. Sedangkan setiap kacang yang dimakan itu semuanya berpahala, tapi nggak mau dimakan karena kuih kita beli kuih-kuih model-model nggak suka orang. Maka belilah yang enak-enak, beli yang mahal dan enak, jangan yang mahal tapi tidak enak. Sekarang apa kesukaan orang? Beli, isi toples sepenuh-penuhnya, suruh makan tu tamu, suruh makan, habiskan.
Jangan marah kalau tamunya kira-kira menggenggam toples, dia taruh dalam pangkuannya, dia genggam. Jangan marah, jangan tunjuk-tunjuk kok kayak gitu, jangan bilang-bilang apa-apa. Kalau bisa habislah, pahala melimpah untuk kita. Kasih makanan terbaik. Begitu juga minuman. Kalau hari raya datang bertamu, kasih minuman terbaik. Buatkan es buah, buatlah rujak manis, kasih es teler, atau paling kurang kalau sirup, paling kurang Pak, sirup model pohon pinang, model-model itulah. Ini enggak, hari raya sirup 88, hari raya sirup 66, tahun berikutnya adalah yang baru 68, 86, gitu-gitu saja. Apa-apaan ini, Masya Allah, pulang tamu bibirnya bengkak-bengkak semuanya, Jadi jemaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak sadar bahwa apa yang kita beri di hari raya itu semuanya malaikat mengaguminya. Kalau nggak mungkin Allah cantumkan dalam Al-Quran kehebatan menyambut tamu. Baik. Kemudian ihdaru ta'am ila makanid dhaif. Setelah kita hidangkan makanan terbaik, kalau perlu Pak, suruh makan. Kalau dia datang menjelang makan siang, suruh makan. Tapi suruhnya di awal. Misal datang tamu jam 11:30, apalagi tamu jauh, itu langsung kita katakan di awal, ini jangan pulang ya, makan di sini. Itu sudah ayam, ada 3 ayam sudah kita sediakan di belakang, sudah kami potong ayam tetangga, kami ambil, kita makan bersama. Dari awal. Ini enggak, kadang-kadang enggak tawarkan dari awal. Begitu tamu sudah naik ke mobil, panaskan mobil mau pulang, baru kita bilang enggak makan di sini. Kata tamu, tai mula katanya. Dari tadi sudah kita di sini, mau pulang baru disuruh makan. Mana mungkin orang lagi, Pak? Nah, itu kadang-kadang kita yang pelit-pelit tapi sok sedekah begitu. Pelit tapi pura-pura sedekah. Waktu pulang baru kita dari awal kasih tahu makan di sini. Itu orang beriman, penuh imannya. Nah, kemudian ihdar at-ta'am ila makanid dhaif. Begitu sudah siapkan makanan dan minuman, dekatkan makanan minuman itu ke tamu, dekatkan. Kenapa? Nabi Ibrahim sampai Allah sebutkan kalimat faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim setelah selesai sapi itu didekatkan ke tamu. Jadi dekat itu supaya dia mudah menjangkau. Hari ini settingan ruang tamu kita, Pak. Karena ruang tamu model luas-luas hari ini, itu kursi di sana. Selalu di dinding sini satu. Meja di tengah. Jadi tamu cuma bisa menatap isi toples, dia tatap begitu saja, dia lihat begitu saja. 2 kali bangun nggak berani bangun lagi. Anaknya bilang, mak, adik mau yang itu, kamu dah gerau kena, bangun aja sendiri. Mama udah malu, ada CCTV itu sebab masalahnya. Nggak berani, Pak. Maka nggak baik begitu. Kayak mana caranya? Ini duduk tamu, ini mejanya di samping lutut dia. Jadi dia buka terus-terusan, buka, makan. Itu punya rumah ini, yang punya rumah ini, itu yang terbaik telah mengikuti para nabi. Jadi jangan jauh-jauh buat kursi, antara kursi dengan meja. Ini pengalaman saya juga, Pak. Ya. Coba saya nggak bilang rumah orang siapa. Ya. Mau kita ambil makanannya enak-enak pula tu. Mau kita ambil, aduh nggak enak. Kan karena kita kan punggung kita harus naik terus-terusan, naik ambil, kan nggak enak Pak begitu. Nah, maka dekatkan. Berikutnya, ini udah lewat 5 menit. Yang mau pulang boleh pulang, Pak. Yang mau pulang boleh pulang, yang masuk kantor silahkan, saya tidak melarang ya. Ini karena terakhir hari ini kita bertemu kan, setelah itu kita kan hari raya. Berikutnya ada mutakalluf asyadid lidhaif. Kalau kita bukan orang yang mampu, tidak usahlah membebankan diri dengan sampai berhutang, kecuali kita mampu. Misal belum keluar gaji, datang tamu di hari raya, gaji belum keluar, ini yang model begini boleh berhutang karena yakin bisa bayar. Tapi kalau kita bertamu ke rumah orang miskin, si miskin nggak perlu sampai bersusah payah menyediakan macam-macam, Pak. Sesuaikan dengan budget yang ada. Kita yang punya rumah pun harus faham-faham. Kita yang harus bawa ke rumah orang miskin, bawalah hadiah segala macam. Ya, karena tidak baik membebankan diri sampai menghancurkan keadaan rumah. Kemudian berikutnya khidmatu sahibil bait ad-duyuf binafsih. Kalau bisa layanilah tamu dengan tangan sendiri. Nah, jadi kalau tamu kita layani dengan tangan, kita yang bawa air, kita yang ini kan, karena Nabi Ibrahim itu melakukannya sendiri dengan tangannya, padahal Nabi ya, Nabi Muhammad kalau datang tamu menyediakan, jadi tidak malu. Ini baru digelar ustaz saja, datang tamu sudah nggak berani angkat kopi, Pak. Nggak berani angkat kopi, pakai malai, dia dekat ustaz. Jangan ustaz, jangan begini. Oh, apa ustaz, bawa kopi ke jamaahnya, apa salahnya?
makin bawa ke jemaah makin banyak amplop dikasih, kan begitu kan Pak? Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini baru sedikit dikenal orang alim, seakan-akan nggak boleh lagi angkat teh, nggak boleh lagi kasih kopi, rasanya jatuh maruah harkat martabat kalau bergerak-gerak. Seandainya kita melayani tamu-tamu kita, Nabi Allah Ibrahim dengan tangannya sendiri dia layani tamu. Ini ada yang model sedikit dikenal orang alim sampai datang ke walimah orang saja, itu kalau nggak dihidang ngambek Pak. Kalau nggak dihidang ngambek. Misal disuruh ngantri nih di walimah orang, kita datang nih, disuruh ngantri, ngambek pulang. Kenapa? Kita bilang apa itu, masa kita ustaz nggak diladeni, maunya kan ada tempat khusus untuk ustaz di sana. Ini bukan ustaz sebenarnya, tidak layak jadi ustaz begini. Ustaz itu harus lebih merendah dibanding jemaah. Datang ke walimah ngantri pegang piring, apa salahnya? Kan bisa, kan nggak menjatuhkan harkat martabat. Malah orang kadang-kadang melihat, ya Allah, ya Allah, orang sibuk Pak, orang sibuk melihat kita. Disitulah kita kenal orang alim. Alim itu Pak, bukan alim yang semakin menyombongkan diri. Alim itu semakin merendah. Semakin alim seperti padi, semakin merendah, semakin merendah. Dari gaya kita salaman dengan orang, kalau model-model merasa diri berilmu kasih tangan langsung model kayak gini, badan dengan congkak terangkat kasih tangan, cum, pula balik, cum. Itu saja sudah nampak ketidakalimannya. Apa salahnya sedikit kita merendah? Nah inilah kadang-kadang kita melihat orang dari tampilan. Berikutnya, ini sudah hampir habis Pak, ini sudah betul hampir habis nih. Kemudian al-ihsan ila dhaif muddata iqamah. Kalau ada tamu jauh yang nginap di rumah kita, perbuat baiklah kepadanya selama dia menginap. Contohnya apa? Sampai disebutkan bersihkan kamar mandi. Jadi kamar mandi disikat, jangan kuning lagi. Kemudian wangikan kasur, spraynya cabut, ganti dengan spray baru. Kemudian sarung-sarung bantal punya anak kita cabut, ganti dengan spray baru. Dia mau tidur kasih sarung baru, dia mau mandi kasih anduk baru, mau selimut kasih selimut baru. Itu iman yang bicara itu. Segitunya kita disuruh sambut tamu. Jangan kita suruh tidur kamar anak, dia tamu nginap nih, tidur kamar anak, di situ ngeces anak masih ada, kemudian buku-buku di mereka, itu tidak beradab. Kita sebagai punya rumah tidak beradab. Oh masalah baru kemarin kita pakai kasur spray itu, tetap disuruh ganti yang baru. Berikutnya, khurud sahibil bait ma'a dhaifihi ilal bab. Ketika tamu pulang, ini sudah kan hampir habis Pak, karena sudah mulai bicara pulang nih. Ketika tamu pulang, kita yang punya iman dan beradab, hantarkan tamu itu sampai ke pintu pagar. Hantarkan sampai ke pintu pagar. Kita berdiri di pintu pagar sampai dia berangkat. Dan bersambung terakhir, ada muddukul wa ighlaq al-bab ila ba'da insirafi. Jangan tutup pintu, jangan masuk ke rumah. Jangan tutup dan jangan masuk ke rumah sebelum hilang tamu itu dari pandangan kita. Sebelum dia berangkat betul, jangan kita masuk ke rumah. Kadang-kadang kan ada model mobil itu harus putar dulu ke ujung sana. Ini pintu pagar rumah kita. Mobilnya itu harus diputar dulu untuk balik pulang. Kita tunggu tuh depan pagar, tunggu. Kadang-kadang kan mobil tuh pas udah pulang kan ada klakson terakhir Pak. Di tent terakhir tuh tent, lalu kita angkat tangan. Sempurnalah iman kita menyambut tamu. Sampai setelah itu sudah tamu yang nampak, baru kita masuk ke rumah. Ini ada yang model tamu balik nggak ada lagi dia, mau di tent nggak bisa lagi Pak, karena nggak ada lagi orang. Kita sudah masuk ke pintu, ini tidak beradab. Walaupun kita berdiri di pintu pagar dengan terik matahari, kita nggak pakai sandal, kadang-kadang nggak pakai sandal kita berdiri di pintu pagar tuh, dengan tamu kita putar mobil nggak selesai ya Pak, udah setengah jam dia putar mobil nggak lolos. Apa boleh buat? Tunggulah di situ, tunggulah sampai dia lewat di depan mata. Begitulah seorang mukmin menerima tamunya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas ini menjadi sebuah pelajaran yang baik ketika kita nanti berhari raya dalam mengunjung. Baik, karena waktu kita sudah lewat 11 menit, kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali setelah hari raya di waktu yang akan ditentukan oleh panitia masjid insyaAllah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.